Halo, Assalamualaikum Matkim Lovers. Terima kasih sudah klik video ini. Kita akan membahas soal asli UTBK 2020 tes pengetahuan kuantitatif paket 3. Ya, yang belum simak paket 1 dan 2, silakan kalian bisa simak ya, Dek ya. Tetap di Matkim Privat. Oke. Nomor 1, diketahui matrik A adalah matrik berordo 2 kali 2 ya, barisnya 2, kolomnya 2. Jika matrik A adalah matrik singular itu artinya determinannya adalah 0. Oke, maka jumlah semua nilai X adalah, oke guys, apa rumusnya? Determinan sebuah matrik yang berordo 2 kali 2, maka diagonal utama dikurangi diagonal kedua, maka jadinya X plus 4 dikurangi 5. Determinannya adalah 0, maka X kuadrat ditambah 4X kurangi 5 sama dengan 0. Jumlah semua nilai X itu rumusnya adalah min B per A. Oke ya, mana B-nya? Ini 4. Maka jadinya min 4 per A-nya itu adalah 1. Maka jawabannya adalah D min 4. Oke guys, kita lanjut aja ke soal nomor 2. Dari 4 huruf ABCD dan 5 angka 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun sebuah password yang terdiri dari 1 huruf dan 3 angka. Oke, 1 huruf dan 3 angka. Berarti passwordnya ada 4 ya, 4 digit kayak gitu ya. Jika digit-digit password tidak boleh berulang ya, dan tidak ada angka atau huruf yang berulang, maka banyaknya password yang dapat dibentuk adalah. Oke guys, di sini tidak ada ketentuan bahwa depan harus huruf baru diikuti angka. Ya, jadi acak, boleh deh. Boleh nanti sini angka, ketik huruf 1, boleh kayak gitu ya. Maka kita menggunakan kombinasi. Kombinasi apa? Kombinasi 41 ya, 1 huruf dari 4 kemungkinan dikalikan kombinasi ini. Angka yang tersedia adalah 5, terambil 3 angka, dan kita kalikan karena digitnya ada 4 faktorial ya. Digit yang berbeda tidak boleh berulang. Oke guys, gitu ya. Maka jawabannya nih 4, 5, 4, 3. Nah, di sini 3 faktorial, 5 kurangi 3 berapa? 2 faktorial, 4 faktorial, 4, 3, 2, 1. Oke ya, ini hilang. 4, 2 ini aja nggak apa-apa ya. 5 kalikan 4 20, berarti 4 dikalikan 20, 4 kalikan 3 berapa? 12 ya. 4 kalikan 2 8, 8 dikalikan 12 itu adalah 96, 960 gitu guys ya caranya ya. Jawabannya adalah D. Next, kita masuk ke soal nomor 3. Diketahui B1, B2, B3 adalah suatu baris. Jika B1 sama dengan min 2, B2 sama dengan 1, dengan B, N plus 2 sama dengan 3, B, N plus 1 dikurangi BN. Ini adalah rumusnya. Oke guys. Ya, pertanyaannya tentukan B4 dikurangi B2. Jika kita mencari B4, maka sini N-nya 2 ya, karena B, 2 tambah 2 itu 4. Ya, kita cari B4 di sini dulu coba. B4 sama dengan 3, berarti N-nya ambil 2 ya, 2 tambah 1, 3, 3 B3 dikurangi B2 ya. B3-nya berapa? B3-nya nggak ada ya. Oke, kita cari B3. Kalau mencari B3 berarti gunakan N-nya 1, 1 tambah 2 kan 3. Maka B3 sama dengan 3, N-nya 1 ya, 3 B2 dikurangi B1. Oke, ingat kalau B3 N-nya 1, maka ini B1 ya. 3 B2-nya adalah 1 dikurangi B1-nya itu min 2. Di soal diketahui guys. Ya, maka 3 ditambah 2 berapa? 5. Lalu kita masukkan ya. B3 itu adalah 5, maka 3 dikalikan 5 itu 15 dikurangi B2-nya adalah 1. 15 kurangi 1 berapa? 14. Kita masukkan ya. B4 sama dengan 14 dikurangi B2-nya 1. 14 kurangi 1 berapa? 13 ya. Jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut aja soal nomor 4. Diketahui suatu baris dengan A1 sama dengan 5, A2-nya sama dengan 7. Jika rumusnya adalah A, N plus 1 sama dengan A, N plus 2 dikurangi 3 AN, maka A plus 3 ditambah A plus 2 itu berapa? Ya, yuk. A plus 3-nya kita belum ada ya, karena A2-nya sudah ada, 7. Coba kita mencari dari A2 ya. Kalau kepingin A2, berarti kan N-nya 1. 1 tambah 1 kan 2 ya. Maka A2 sama dengan N-nya 1 ya tadi ya. 1 tambah 2
1 tambah 2 berapa? 3. Maka A3 dikurangi 3A1. Tadi N-nya Mbak ambil 1 ya. Maka A2-nya kan 7. A3-nya berapa? Tidak tahu. Dikurangi 3, A1-nya adalah 5 gitu guys. Maka A3 sama dengan 7 ditambah 15. 15 tambah 7 berapa? 22 ya. Oke, langsung ketemu. A3-nya adalah 22 ditambah A2-nya adalah 7. 22 tambah 7 berapa? 29. Gitu ya guys. Jawabannya adalah E. Oke, nomor 5. Perbandingan kecepatan A dan B dalam mengetik pada mesin ketik adalah 4:7. Oke. Kecepatan ketikan A dan kecepatan ketikan B adalah 4:7. Ya, jika A dapat mengetik 280 huruf dalam 6 menit, berarti kan kecepatannya A tuh 280 tiap 6 menit. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk B mengetik 9.800 ya, ini berapa menit dulu nggak tahu. Nah, ini perbandingannya adalah 4:7. Oke ya guys, maka jadi gimana? Ini ke sana ya. Berarti 280 per 6 dikalikan 7 sama dengan 9.800. Ini detikannya, sorry. Ini menitnya nggak tahu. Kita kalikan berapa? Kita kalikan 4 ya. Ada yang bisa kita sederhanakan, bisa ya. 280 dibagi 4 itu adalah 70. Lalu ini hilang ya. Oke. 7 kali 7 itu 49 ya. Ini 49-nya hilang. 98 dibagi 49 itu 2. Oke. Maka nanti ini sisanya adalah 20 per X. Sama dengan 1/6 ya. Maka X-nya adalah 120 ya. Jadi untuk mengetik 9.800 huruf itu membutuhkan 120 menit. 120 menit itu berapa jam? 2 jam. Oke guys, jawabannya adalah D. Oke guys, kita masuk ke soal nomor 6. Diketahui fx kuadrat sama dengan 3x kuadrat dikurangi 5. Gx sama dengan x plus 1. G0f, G bundaran F2 adalah, oke ya. Maka kita mencari fx-nya dulu ya. Maka ini kita buat inverse-nya. Anggap y sama dengan x kuadrat. Maka x sama dengan akar y. Inilah fx-nya ya. Maka fx-nya itu adalah 3. X-nya diganti ini ya. Y saya buat X lagi. Berarti akar X kuadrat dikurangi 5. Maka fx itu adalah 3x min 5. Inilah fx. Oke. Jika dalam soal G bundaran F sama dengan 2, maka cara ngerjainnya dari belakang ya guys. Jadi 2-nya masuk ke fungsi F dulu. Oke, kita masukkan aja nggak apa-apa langsung. F, X-nya kita ganti 2 ya. Maka 3 kalikan 2, 6. 6 kurangi 5, 1 ya. Jadi F2 itu 1. Nah, lalu 1 ini kita masukkan ke fungsi G. Gx-nya itu adalah X plus 1. Nah, ternyata X-nya kita ganti 1. Maka 1 ditambah 1. Maka Gx-nya adalah 2. Gitu ya. Jawabannya adalah D. Oke, next kita masuk ke soal nomor 7. Jika fx kuadrat ditambah 2fx sama dengan 1, dengan nilai fx adalah seperti ini, maka x1 ditambah x2 itu berapa? Yuk kita masukkan ya. Fx kuadrat itu artinya x ini diganti oleh x kuadrat. Maka jadinya 3x kuadrat ditambah 5 ditambah 2. Fx-nya adalah 3x plus 5 sama dengan 1. Ya, jika fx kuadrat ternyata fx-nya seperti ini, maka x ini kita ganti x kuadrat. Oke ya guys, maka 3x kuadrat ini berapa? 6x ya. 2 kalikan 5, 10. 10 ditambah 5, 15. 15 kurangi 1. Itu kan plus 14 ya. Sama dengan 0. Yang ditanya adalah penjumlahan akar. Maka pakai rumus apa dek? Pakai min B per A aja ya langsung ya. Maka min 6 per 3. Min 6 bagi 3 berapa? Min 2. Oke ya guys, jawabannya adalah A. Nomor 8. Titik-titik di bawah ini yang melalui persamaan garis dengan titik 2,4 dan tegak lurus terhadap Y sama dengan min setengah X plus 5. Oke, ada kata-kata tegak lurus, maka artinya M1 dikalikan M2 itu sama dengan min 1 ya. M1, Mbak anggap ini M2-nya ya, maka M2-nya adalah min setengah sama dengan min 1, maka M1-nya itu adalah 2.
Ya, berarti kita cari yang gradiennya 2. Nah, gradiennya caranya gimana, Mbak? Ternyata dia melalui 2 titik, anggap aja kayak gitu. Melalui 2,4 sama 1,4. Apakah gradiennya 2? Berarti kita gunakan rumus apa, Dek? Gunakan rumus mencari gradien yang melalui 2 titik. Y2 min Y1 per X2 min X1. Inilah mencari gradien jika melalui 2 titik. Oke ya, Mbak anggap ini adalah X1, Y1. Maka yang ini Mbak anggap X2 dan Y2. Oke ya, yang ini dulu ya. Yuk, Y2, 4 dikurangi 4 itu 0. Ya udah jelas salah ya. Dibagi dengan 1 dikurangi 2 itu min 1. Maka ini gradien 0. Salah. 1 salah, maka 3 salah. Oke, yang ini guys, maka M-nya adalah Y2 min Y1. 1 dikurangi 4 itu adalah min 3 dibagi 1 dikurangi 2 min 1. Ini gradiennya 3. Ini juga salah ya. Ya, maka jawabannya hanya 4. Coba yang 4 gimana? Y2 min Y1 berarti 2 dikurangi 4 dibagi X2 min X1. 1 dikurangi 2. 2 kurangi 4 berapa? Min 2. Min 2 dibagi min 1. Maka jawabannya adalah hanya 4. D. Gitu ya guys. Next, kita coba nomor 9 langsung aja. Dalam sebuah komunitas beranggotakan 800 orang, berarti ini adalah sampelnya. Ternyata 400 orang suka membaca. Ya, ini yang suka baca ada 400 orang. Dan yang suka melukis ada 620. Jika X adalah jumlah maksimum orang yang suka keduanya, Y adalah jumlah minimalnya. Oke ya guys, kalau saya lebih enak pakai stil S tambah I sama dengan L. Semestanya adalah 800. Anggap aja I itu adalah irisannya, berarti yang dua-duanya suka membaca sama suka melukis. Nah, yang suka membaca itu 400, yang suka melukis 620. Nah, dianggap tidak ada yang anak yang nggak suka dua-duanya, maka ini yang nggak suka dua-duanya tuh nggak ada ya. Maka irisannya adalah berapa, Dek? 10.020 dikurangi 800. Jadi berapa? 0, 2 kurangi 0 itu 0 ya. 10 kurangi 8 berapa? 220. Ini yang suka keduanya. Ya, sekarang saya gambarkan ilustrasi yang kedua. Kita menggunakan diagram seperti ini. Nah, Mbak anggap ada 400 orang yang suka baca, 620 suka melukis. Berarti dominan itu yang lebih suka melukis ya. Berarti Mbak anggap ini yang suka melukis ada 620. Dan di dalamnya minoritasnya itu ada orang yang suka membaca. Kita anggap yang suka membaca itu sekaligus suka melukis. Nah, inilah yang suka keduanya. Kita anggap suka keduanya ya. 400 anak ini suka membaca sekaligus suka melukis. 400 sama 220 gede mana? Gede 400. Maka ini kita anggap adalah yang suka keduanya maksimum. Berarti ini adalah yang suka keduanya minimum. Oke. Yang suka keduanya maksimal itu adalah X. Berarti ini adalah X-nya 400. Yang suka keduanya minimal, ini berarti Y-nya adalah 220. Maka hasilnya berapa? 400 tambah 220, 620. Gitu ya guys, kalau udah soal kayak gini. Pasti kalian bisa ya. Nomor 10, dalam sebuah kelas terdiri dari 30 siswa, berarti adalah semestanya, ya. 20 siswa suka matematika, ya ini yang suka matematik 20 anak, yang suka IPA itu 15 anak. Oke. Pertanyaannya, jika X dan Y adalah minimum dan maksimum yang hanya suka matematika. Pertanyaannya Y kurangi X. Nah, langkahnya sama. Saya pakai stil aja dulu ya. S tambah I sama dengan L. Ya, 30 siswa. Yang suka keduanya kita nggak tahu. Yang suka matematika itu 20. Yang suka IPA itu 15 ya. Maka irisannya adalah 35 dikurangi 30. 5. Ini yang suka keduanya. Berarti yang hanya suka MTK, hanya suka MTK atau matematika ya 20 dikurangi 5 ya. Jadi yang hanya suka matematika itu 15. Terus ilustrasi yang kedua sama seperti tadi, saya buat diagramnya ya. Yang pertama saya anggap ini yang suka matematika, ada 20 anak ini.
Karena 20 sama 15 tuh banyak 20 ya. Saya anggap nih yang suka MTK 20. Lalu di dalamnya minoritasnya. Minoritasnya siapa? IPA. Si IPA 15 anak. Nah, berarti Mbak anggap 15 ini suka keduanya. Dan 20 tuh yang suka matematik. Berarti kalau udah soal kayak gini, yang hanya suka matematik, hanya suka MTK berapa? 20 kurangi 15, 5 ya. 20 anak itu yang suka matematik, yang suka keduanya Mbak anggap 15, berarti yang hanya suka matematik adalah 5. Maka ini adalah minoritas, ini adalah mayoritasnya. Pertanyaannya, Y dikurangi X ya, maka Mbak anggap 5 adalah minimum, 15 adalah maksimumnya. Yang ditanya maksimum dikurangi minimum, 15 kurangi 5 adalah 10. Oke guys, jawabannya D. Selamat belajar ya, semoga mudah dipahami. Kalian harus selalu semangat ya, pejuang UTBK 2021 ya. Simak kembali video matkin privat lainnya ya guys. Assalamualaikum.